Halo Budian dan juga teman-teman. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai kritik sastra dan juga esai. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kritik dan juga esai. Dalam KBBI, kritik sastra adalah pertimbangan baik buruk terhadap hasil karya sastra. Melalui kritik, penulis dapat mengkritik cerpen, novel, roman, drama, ataupun puisi. Penulis dapat menyatakan pertimbangan baik dan buruknya karya sastra secara objektif melalui kritik sastra. Esai dalam KBBI adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Esai berisi pendapat atau pandangan pribadi penulis terhadap suatu objek. Yang kedua adalah ciri-ciri kritik dan juga ciri-ciri esai. Ciri-ciri kritik yang pertama adalah memberikan tanggapan terhadap hasil karya sastra. Yang kedua, memberikan pertimbangan baik dan buruknya sebuah karya sastra. Yang ketiga, menggunakan pertimbangan yang bersifat objektif. Yang keempat, memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. Yang kelima, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Yang keenam, tidak berprasangka dan tidak terpengaruh terhadap penulisnya. Yang kedua, ciri-ciri esai. Yang pertama itu berbentuk prosa. Artinya, dalam bentuk komunikasi biasa serta menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan yang figuratif. Yang kedua, singkat. Artinya esai dapat dibaca dengan santai dalam waktu kurang dari 2 jam. Yang ketiga, memiliki gaya pembeda. Artinya seorang penulis esai yang baik akan membawa diri dan gaya yang khas sehingga membedakan tulisannya dengan gaya penulis lain. Yang keempat, selalu tidak utuh. Artinya penulis memilih segi-segi penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Yang kelima, memenuhi keutuhan penulis. Artinya walaupun esai merupakan tulisan yang tidak utuh, tetapi harus memiliki kesatuan dan syarat-syarat penulisnya. Yang terakhir, yang keenam, mempunyai ciri pribadi atau bersifat personal. Artinya ciri personal membedakan esai. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Jadi, saya akan menjelaskan tentang jenis kritik dan jenis esai. Jenis kritik. Jenis kritik itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kritik populer. Kritik populer adalah kritik yang biasanya ditujukan untuk konsumsi umum. Terus yang kedua adalah kritik jurnalis. Kritik jurnalis disampaikan secara terbuka kepada khalayak umum melalui media massa, umumnya melalui surat kabar. Yang ketiga adalah kritik keilmuan. Kritik ini bersifat akademis dan bersifat wawasan pengetahuan, membutuhkan kemampuan atau skill dan kepekaan untuk menilai suatu karya seni. Biasanya kritik ini disampaikan oleh orang yang sudah ahli di bidangnya. Yang keempat itu adalah kritik kependidikan. Kritik kependidikan itu adalah kritik yang bertujuan untuk meningkatkan kepekaan artistik dan estetika subjek dalam nilai seni. Biasanya kritik ini digunakan di lembaga-lembaga kesenian untuk meningkatkan kualitas dari murid-muridnya. Kemudian ada jenis-jenis esai. Yang pertama itu adalah esai deskriptif. Esai deskriptif biasanya bertujuan untuk menciptakan kesan tentang seseorang, tempat, atau benda. Dan yang kedua adalah esai ekspositori. Jadi esai ini menjelaskan subjek kepada pembaca. Biasanya dilengkapi dengan penjelasan tentang proses membandingkan dua hal. Yang ketiga adalah esai naratif. Esai naratif adalah menggambarkan suatu ide dengan cara bertutur. Kejadian yang biasa diceritakan disajikan sesuai dengan urutan waktu. Yang keempat itu ada esai persuasif. Esai persuasif
berusaha mengubah perilaku pembaca atau memotivasi pembaca untuk ikut serta dalam tujuan dan suatu aksi atau tindakan. Yang kelima itu adalah esai tajuk. Esai jenis ini sangat familiar dijumpai di dalam media cetak, seperti surat kabar atau majalah. Dan biasanya kita mengenalnya dengan nama tajuk rencana. Yang keenam itu adalah esai kritik. Esai kritik merupakan esai yang dimana seorang penulis memfokuskan diri pada pembahasan mengenai seni seperti lukisan, tari, teater, dan kesastraan. Yang ketujuh adalah esai reflektif. Esai jenis ini ditulis secara formal dengan gaya bahasa yang cenderung lebih serius. Penulis biasanya mengungkapkannya secara mendalam. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian B, yaitu perbandingan kritik dengan esai sastra. Yang pertama, bagiannya itu ada mengidentifikasi unsur dukung teks kritik. Seperti yang kita tahu, teks kritik pasti mempunyai unsur-unsur pendukung. Di antaranya ada sinopsis, alasan yang logis, dan teori yang disajikan harus berhubungan dengan objek tertentu. Sinopsis di sini maksudnya itu ringkasan dari sebuah karangan yang asli. Yang kedua, kritik yang disampaikan harus disertai alasan yang logis atau masuk akal. Dan yang terakhir, teori yang disajikan harus masuk akal dan sesuai dengan objek yang sedang dibahas. Kemudian bedanya dengan teks esai adalah teks esai itu dia membahas sepintas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya, sehingga bisa dikatakan sifatnya ini subjektif. Kemudian unsur pendukung yang ada di dalam teks esai yaitu fakta atau kejadian nyata yang dikritik. Dengan kata lain, sebuah esai bukan sebuah karangan belaka. Yang kedua, ada membandingkan kritik dengan esai berdasarkan pengetahuan atau isi dan sudut pandang penulisnya. Yang pertama ini, saya akan membahas berdasarkan isinya atau pengetahuan. Yang pertama itu objek kajian. Kritik itu objek kajiannya berupa karya seperti novel, film, seni tari, lukis, dan lain sebagainya. Kalau esai itu objek kajiannya dapat berupa karya atau fenomena. Yang kedua, di kritik itu terdapat deskripsi karya, sedangkan di esai tidak. Dan yang terakhir, pada kritik, teks yang disajikan bersifat objektif, sedangkan esai tidak selalu membutuhkan data. Yang kedua ini, saya akan membahas berdasarkan pandangan penulisnya. Kritik ini, penilaiannya dilakukan secara objektif, sedangkan esai dilakukan secara subjektif. Kedua, kritik ini penilaian sering menggunakan kajian yang sudah mapan, sedangkan esai jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan sebuah teori. Yang terakhir, pada kritik, pembahasan terhadap karya dilakukan secara menyeluruh, sedangkan pada esai, ini objek atau pembahasan yang dikaji tidak dilakukan secara menyeluruh, tetapi kayak poin-poin yang dianggap menarik oleh penulisnya saja, tetapi masih dibahasnya secara keseluruhan. Sekian penjelasan dari saya. Lalu yang ketiga menyusun pernyataan kritik. Yang pertama itu kita harus membaca karya yang akan dikritik. Pertama-tama perhatikan judul karya sastra. Biasanya judul sebuah karya sudah mewakili isi karya itu. Bacalah kalimat yang tidak Anda mengerti berulang kali. Yang kedua mendalami komponen-komponen karya sastra tersebut. Yang satu plot. Plot itu merupakan jalan cerita yang dapat bersifat abstrak atau psikologis. Yang kedua ada setting, yaitu cari tahu mengapa pemilihan setting oleh penulis. Yang ketiga ada tokoh, yaitu bedakan antara tokoh utama dan juga tokoh pendukung. Yang keempat ada perkembangan konflik, klimaks, dan resolusi. Elemen-elemen ini merupakan bagian dari plot, tetapi harus diteliti secara terpisah. Yang kelima ada tema, cari tahu apa yang sebenarnya ingin diungkapkan penulis melalui karyanya ini. Yang keenam, sudut pandang. Nah, kalau sudut pandang ini tempatkan diri Anda sebagai pembawa cerita. Yang ketiga, bangunlah penafsiran terhadap karya itu dari data yang ditemukan.
bagaimana pendapat Anda mengenai arti yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang keempat, rangkumlah penafsiran Anda dengan pernyataan yang singkat. Lalu yang kelima, buktikan penafsiran Anda, gunakan contoh-contoh dari teks, literatur, dan dokumen-dokumen di luar karya. Saya membahas objek atau fenomena dari sudut pandang yang dianggap menarik oleh penulisnya. Dalam menulis esai, kita perlu memahami langkah-langkah dalam menyusun suatu paragraf. Antara lain, yang pertama, menentukan judul esai, yang kedua, menentukan topik permasalahan, yang ketiga, menentukan tujuan penulisan esai, yang keempat, menentukan jenis esai yang akan ditulis, yang kelima, membuat kerangka paragraf, yang keenam, membuat paragraf pembuka, yang ketujuh, membuat paragraf pengembang atau isi, dan yang terakhir, membuat paragraf penutup. Dalam menulis paragraf pembuka, kita perlu memahami topik, isi, dan gagasan utama. Karena gagasan utama sebagai penentu dalam mengembangkan ide-ide penjelasan lain dalam suatu paragraf. Kemudian kita perlu menggunakan penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif merupakan pokok pikiran pada awal paragraf, sementara penalaran induktif merupakan simpulan. Kemudian pada paragraf pengembang atau isi hampir sama dengan paragraf pembuka. Namun dalam penulisannya kita perlu menegaskan isi paragraf sebagai pesan yang ingin disampaikan kepada penulis. Kemudian pada paragraf penutup berisi simpulan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis sistematika dan kebahasaan esai dan sastra. Bagian pertama adalah membandingkan sistematika kritik sastra dan esai. Struktur teks kritik terdiri dari yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini berupa hasil penilaian terhadap sebuah karya. Yang kedua adalah argumen, yaitu merupakan data objektif dalam karya beserta alasan yang logis. Yang ketiga adalah penegasan ulang, ringkasan atau pengulangan kembali tesis dalam kalimat yang berbeda. Di sini juga saya sudah memiliki contoh teks kritik yang saya dapat dari artikel Kompas yang dirilis pada tanggal 19 November 2020. Dan saya akan bacakan agar kita dapat lebih memahami kritik sastra. Teks kritik yang saya akan bacakan ini berjudul Mengupas Tuntas Siberut. Pada bagian pernyataan pendapat atau tesis, Siberut beserta orang-orang di dalamnya menyimpan sejarah perlawanan yang panjang terhadap kekuasaan dan politik ekologi di Indonesia. Ia merupakan salah satu pulau paling besar di Kepulauan Mentawai. Dari sanalah, Darmanto dan Abida Bilah Setyawati bertemu dalam satu pembahasan. Darmanto merupakan peneliti perladangan tradisional Mentawai yang juga bekerja sama dengan UNESCO atau United Nations Educational, Scientific, dan Cultural Organization. Darmanto pertama kali menjejakkan kaki di Siberut tahun 2003. Sedangkan Abidah menyelesaikan tesis untuk Universitas Hawaii. Pada awal pembuatan buku ini, sekitar tahun 2007, mereka menghabiskan 3 tahun untuk menjabarkan perebutan kekuasaan yang kompleks di hutan Siberut. Bagian argumen. Mereka pun menyusun berebut hutan Siberut, orang Mentawai, kekuasaan, dan politik ekologi pada tahun 2012. Buku ini terdiri dari 10 bab.